Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Himpunan. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU DKI Jakarta, Kiai Haji Samsul Ma'rif, mengungkapkan rasa bangganya terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan yang memberi teladan untuk taat dan patuh pada proses hukum, terutama dalam memberikan klarifikasi terkait sejumlah hal yang dapat membuat suatu dugaan kasus menjadi terang benderang. Jadi permulaan ini masih sebatas dugaan ya. Jadi kemudian KPK memanggil Anies untuk dimintai keterangan. Jadi ini masih sebatas dugaan gitu. Tapi memang Anies sangat kooperatif ya dengan KPK, karena Anies juga dulu pernah menjadi bagian dari tim KPK gitu. Jadi ini contoh yang baik ya buat masyarakat Indonesia gitu ya, agar kooperatif dengan KPK gitu ya. Dan memang Anies nggak ada masalah, itu wajar kalau Anies santai saja. Jadi tidak ada persiapan khusus untuk di KPK nanti. Jadi Anies sepertinya mengalir saja ya. Ya mungkin melihat ini sebagai suatu proses hukum dan politik ya. Mungkin saja gitu. Itu karena memang pada Pilkada DKI dulu pada tahun 2017 putaran kedua itu Anies dipanggil KPK juga itu. Jadi banyak orang mengatakan ya itu wajar karena elektabilitas Anies makin tinggi ya dan sulit terkejar gitu pada 2017 yang lalu, dan terbukti memang Anies memenangkan pertarungan Pilkada DKI Jakarta dan menjadi Gubernur DKI Jakarta, mengalahkan petahana saat itu. Jadi memang masyarakat Indonesia itu kadang berpikir sangat kritis dan lucu ya melihat situasi politik Indonesia dan situasi dunia hukum di Indonesia gitu. Ya kita berharap memang KPK bekerja secara profesional walaupun ini dugaan, dan semua rakyat Indonesia memantau loh ini kondisi ini. Banyak masyarakat Indonesia berharap KPK tidak menjadi alat politik untuk sekelompok orang gitu kan. Ya, jadi Kiai Haji Samsul Ma'rif itu sangat mengapresiasi ya Anies Baswedan yang langsung mendatangi KPK ketika dipanggil gitu. Ya, saya mengapresiasi Pak Anies dipanggil KPK langsung merespon positif. Ya, ini seperti dilansir inilah.com ya. Menurut Kiai Samsul Ma'rif, ini adalah contoh yang positif, teladan bahwa semua punya hak yang sama di depan hukum. Pak Anies sudah memberikan keteladanan bagi kita semua untuk memenuhi panggilan KPK. Ya Anies santai aja, wong dia tidak bersalah. Jadi dia santai saja datang gitu. Kalau orang ada salahnya kan takut-takut gitu ya. Ini Anies santai kan, dan tidak ada persiapan khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan KPK gitu ya. Karena hukum itu juga harus punya bukti empiris ya, tidak bisa hanya sebatas dugaan itu. Ya kalau hanya sebatas dugaan kan itu bisa saja dipelintir oleh sekelompok orang atau lawan politik menjadi propaganda negatif gitu. Ya
Lanjut dari Kiai Samsul Ma'arif mengatakan, saya bangga punya pemimpin Pak Anies, contoh yang terbaik. Itu kata Kiai Haji Samsul Ma'arif kepada inilah.com. Ya, ini contoh ya buat generasi rakyat Indonesia. Harusnya beginilah, jadi seorang pejabat harus terus kooperatif dengan KPK gitu ya. Dan semua rakyat berharap KPK bekerja profesional dan berharap KPK bersih dan tidak terkontaminasi oleh unsur-unsur kepentingan politik kelompok tertentu. Kiai Haji Samsul Ma'arif juga mengapresiasi langkah Anies yang memberikan sejumlah keterangan agar suatu dugaan perkara yang akan menjadi materi pemeriksaan dapat menjadi sejelas-jelasnya. Saya apresiasi Pak Anies yang menanggapi positif dan siap hadir di KPK. Ya, wajar. Anies harus datang karena itu kan panggilan institusi negara ya. Itu. Ya, dan pasti lawan-lawan politik Anies sudah menggoreng isu ini ya menjadi isu negatif untuk menjatuhkan pamor dan citra Anies di mata masyarakat Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia saat ini memang semakin pintar, semakin smart, semakin bisa membedakan mana yang benar, mana yang hanya rekayasa itu. Apalagi dengan adanya kasus Sambo ini ya, waduh itu parah itu ya. Jadi masyarakat sudah apatis terlihat terhadap dunia hukum dan dunia politik di Indonesia saat ini itu. Jadi memang politik itu sering menggunakan ya hal-hal yang dianggap tidak fair ya, tidak fair play kadang-kadang ya, itu sehingga banyak cara untuk menjatuhkan lawan itu. Apapun dugaan propaganda itu tidak cukup di mata hukum, karena hukum butuh bukti empiris ya, itu prasyaratnya itu. Nah, jadi 2017 yang lalu saat Pilkada DKI Jakarta putaran kedua, Anies dipanggil juga di KPK dengan dimintai keterangan tentang anggaran perang perut Fair 2015 saat Anies menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan itu tidak ada buktinya dan hanya sebatas dugaan dan tidak berlanjut karena memang hukum itu butuh bukti empiris, tidak hanya dugaan saja atau tuduhan-tuduhan belaka itu. Jadi masyarakat melihat pemanggilan Anies tentu saja banyak tafsirnya ya. Jadi hanya masyarakat lah dan anak-anak milenial yang paham itu. Mereka gosip-gosip di warung kopi gitu kan, dan sambil ketawa ke TV gitu. Ya biasalah itu. Perpolitikan Indonesia memang seperti itu karena seseorang jika elektabilitasnya tinggi di dalam politik itu berbagai macam cobaan akan datang itu, dan Anies sudah sangat mampu melewati cobaan-cobaan itu, terpaan itu. Jadi memang makin tinggi pohon anginnya makin kencang, jadi itu sudah biasa dan Anies sudah siap dengan hal itu. Dan propaganda-propaganda seperti para pembenci Anies di media sosial tentang Anies yang dipanggil korupsi, yang akan dijadikan tersangka, itu tentu saja akan gagal
karena KPK tentu saja menggunakan hukum sebagai ujung tombak, dan hukum butuh bukti empiris itu. Nah, dan semoga KPK bekerja dengan integritas dan profesionalitas, karena kalau tidak profesional dan tidak punya integritas, masyarakat, ratusan juta masyarakat Indonesia melihat kondisi ini, tentu saja masyarakat akan semakin tidak percaya jika KPK tidak bekerja secara profesional, secara netral, dan memegang prinsip-prinsip integritas dari KPK itu sendiri. Jadi masyarakat akan hilang lagi kepercayaannya, itu seperti apa yang telah dilakukan oleh Sambo Gang dan kawan-kawannya yang merusak institusi Polri. Nah, itu kemudian mencoreng citra Polri seluruhnya. Itu masyarakat itu adalah hakim di luar persidangan, dan tentu saja memiliki kekuatan yang sangat besar dalam demokrasi Indonesia. TPS dan media sosial adalah gelanggang dari rakyat Indonesia untuk memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Itu adalah persidangan rakyat namanya. Jadi media sosial dan warung-warung kopi dan masjid-masjid dan di rumah-rumah, dimanapun, di universitas, di sekolah, di tempat-tempat nongkrongan. Jadi semua masyarakat kini memantau perjalanan pemerintahan dan institusi-institusi pemerintahan saat ini lewat media cyber, media sosial, dan mereka di situ menjadi hakim yang sesungguhnya. Jadi semoga bangsa ini tetap selamat sampai akhir hayat. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.